Shalom, selamat pagi saudara CC, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bergabung lagi di channel Gracia Hope Compassion Channel. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Melanjutkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan sepanjang waktu ini. Kita membaca 5 pasal per hari dan hari ini kita membaca di kitab Imamat 1 hingga kitab Imamat 5. Mari sebelumnya saudara kita mohon pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, semua karena anugerah-Mu Bapa. Biarlah kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi persembahan yang sejati, ibadah yang sejati di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kau telah mati menebus dosa kami, sebab itu kami hidup di dalam segala kelimpahan. Bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati. Pagi hari ini kita sudah di kitab Imamat 1 hingga yang kelima, saudara. Saya memberikan judul pada hari ini yaitu korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak terasa saudara, kita ada di penghujung bulan Desember dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Sangat disayangkan kalau kita menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada dan hidup seenaknya. Tuhan menginginkan kita menjadi penyembah yang berkenan. Penyembah yang berkenan mengenal bagaimana cara memberikan persembahan. Kita hidup di zaman perjanjian baru, kita mengenal Tuhan, yang mengenal Yesus, mengenal Juru Selamat. Kita menyembah Tuhan, kita memberikan pujian yang terbaik. Namun apakah kita mengerti apa arti korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, kalau flashback ke belakang, kitab Imamat pasal 1 hingga pasal yang kelima, saudara, itu berbicara tentang korban-korban di mana Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada para imam Lewi bagaimana cara mempersembahkan korban. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang korban. Saudara, pada zaman perjanjian baru itu kita jauh lebih mudah mempersembahkan korban. Tidak seperti pada zaman perjanjian lama. Mereka mempersembahkan korban secara fisik. Fisik itu berbicara soal korban yang betul-betul dibakar. Korban secara fisik itu berbicara harta mereka, berbicara kepunyaan mereka, berbicara milik mereka, dan berbicara soal api yang benar-benar api. Zaman perjanjian baru kita mengenal api Tuhan itu adalah api Roh Kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjanjian lama merupakan bayangan dari apa yang sudah kita nikmati pada hari ini di dalam Kristus Yesus. Kita perlu belajar tentang perjanjian lama, tentang korban, supaya kita mengerti makna-makna yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita, saudara. Pengantar dari kitab Imamat pasal 1 hingga pasal yang kelima. Pengantar dari kitab Imamat bahwa di kitab Imamat ini, kitab ini disebut kitab Wayikra, yang dalam bahasa Ibrani itu terjemahannya itu adalah berarti imamat orang Lewi. Dan pemilihan nama ini berdasarkan isi dari kitab ini yang berbicara tentang keimaman, yang memerincikan tentang ritual peribadatan Yahudi dan kehidupan para Kohen yang disebut Torah Kohanim, ya, yang artinya pengajaran Kohanim. Nah, kitab Imamat ini menjadi petunjuk untuk bangsa imam, para kaum Lewi, imam dan wakil-wakil mereka yaitu para imam. Petunjuk tersebut menyangkut tentang ibadat dan upacara dan sikap yang harus dipelihara oleh umat Allah. Jika mereka ingin adanya persekutuan yang tak terputus dengannya, kekudusan Tuhan, dan bagaimana manusia hidup dan beribadat supaya tetap memiliki hubungan baik dengan Allah menjadi pokok dalam kitab ini, saudara.
peribadatan yang diajarkan oleh Kristus sendiri melalui Allah Yahweh Tunggal. Para diberkati, ibadah itu tujuannya supaya kita memiliki khusus Tuhan. Korban pertama kali diperkenalkan lewat korban kulit binatang. Disitulah dimulai adanya pertumpahan darah untuk menjadi pengantara antara Bapa di surga dengan umat manusia yang jatuh di dalam dosa, yaitu dari Adam dan Hawa. Nah, saudara yang diberkati, korban itu pertama kali adalah inisiatif dari Tuhan supaya manusia itu terbungkus dari dosa-dosa dan ketelanjangan supaya layak di hadapan Tuhan. Saudara, korban di dalam kitab Imamat 1 hingga ke-5 ada 5 hal yang dibahas di sini, yaitu pertama korban bakaran, yang kedua korban sajian, yang ketiga korban keselamatan, yang keempat korban penghapus dosa, yang kelima korban penebus salah. Kenapa banyak korban yang harus dibuat di Perjanjian Lama, saudara? Kenapa harus banyak korban yang diperkenalkan di kitab Perjanjian Lama? Ya, karena itu adalah inisiatif dari Tuhan dan itu adalah maksud dari Tuhan. Kenapa ada banyak, kenapa ada bermacam-macam. Dan saudara, kalau kita pelajari di kitab Imamat, itu ada banyak sekali aturan-aturan tentang bagaimana cara mempersembahkan korban. Dan aturan cara mempersembahkan korban ini sangat banyaknya, ada yang orang akan bingung untuk melakukannya. Itu persembahannya itu kadang harus dari kadang itu harus dari hati, kepupur atau kambing. Bahkan ketika korban bakaran dari harus dibawa ke pintu kemah pertemuan supaya orang imam harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu berkenan. Semuanya cara-caranya diajarkan oleh Tuhan sendiri. Lalu sembelih lembu itu di hadapan Tuhan, anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu. Bisa juga kalau persembahan korban bakaran itu adalah kambing domba ataupun dari kambing atau domba itu harus jantan dan tidak bercela. Juga harus disembelih di sisi mesbah sebelah utara di hadapan Tuhan dan disiramkan darahnya di mesbah sekeliling. Harus potong-potong bagian tertentu bersama dengan kepala dan lemaknya, isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dipersembahkan oleh imam dan dibakar di mesbah. Itulah korban bakaran. Nah, saudara, di pasal 1 itu berbicara soal korban bakaran. Lalu korban sajian itu terdiri dari korban yang dibakar dalam pembakaran roti. Itu harus tepung yang terbaik berupa roti bundar. Nah, saudara, secara garis besar saya akan membagikan pasal 1 hingga pasal 5 ini. Yang pertama, di Imamat yang pertama itu berbicara korban bakaran, yaitu suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Detailnya saudara-saudara bisa baca bagaimana disembelih, harus ditumpangkan tangan, belah-belah. Dia harus dua korban yang api-apinya menyenangkan bagi Tuhan. Itu adalah korban bakaran. Saudara, itu bisa juga berupa burung, domba, jantan. Ada syarat-syaratnya. Kalau mau diingat itu detail sekali. Itu hal yang rumit ya disebutkan. Imamat 2 itu ada korban sajian. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik. Dia harus menggunakan minyak serta memberikan. Lalu korban itu harus dibawanya kepada Harun, kepada anak-anak Harun. Jadi Harun sebagai imam besar, anak-anaknya adalah imam-imam yang menolong dia untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan. Lalu setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak
minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Jadi korban yang kedua adalah korban sajian, itu lebih cenderung kepada adonan ya, adonan roti, biasanya roti tidak beragi dan dibubuhi minyak serta kemenyan. Itu berbicara firman Tuhan, berbicara urapan dan berbicara puji-pujian yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara ini berkati, sajian itu berupa sesuatu yang ingin dinikmati oleh Tuhan. Jadi yang diutamakan di situ adalah pujian penyembahannya. Kalau di dalam perjanjian baru itu berbicara soal pujian penyembahan, urapannya dan bagaimana tepung yang terbaik, yaitu berbicara firman Tuhan, berbicara pengenalan akan Tuhan yang tidak tercemar. Karena ragi itu berbicara kecemaran. Nah, Tuhan mau korban sajian itu persembahan yang berupa pengenalan akan Tuhan yang tidak tercemar dan penuh dengan kuasa Roh Kudus dan penuh dengan pujian dan penyembahan, saudara. Itulah merupakan korban sajian yang dilambangkan dengan korban sajian pada waktu perjanjian yang lama. Di imamat yang ketiga berbicara tentang korban keselamatan. Korban keselamatan itu haruslah dari lembu, boleh lembu, jantan, boleh betina. Tapi kalau di korban bakaran itu harus jantan. Nah, kalau korban keselamatan itu boleh jantan atau boleh betina. Dia bisa lembu, bisa kambing, bisa domba, saudara. Dan segala lemak itu adalah kepunyaan Tuhan. Imam harus bakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan, saudara. Ini haruslah tidak bercela. Selalu persembahan itu tidak boleh bercela. Karena itu untuk korban keselamatan artinya kalau tidak bercela itu tidak boleh ada noda, tidak boleh ada dosa. Gambaran yang kemudian nantinya Yesus Kristuslah korban keselamatan yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada noda, tidak ada dosa. Demikian Yesus Kristus menggenapkan korban keselamatan yang sudah dicatat di kitab imamat. Korban yang keempat, di imamat yang keempat dikatakan, apabila seorang dengan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang, dan memang ia melakukannya. Nah, karena dia berbuat dosa, ia membawa korban penghapus dosa. Kalau itu imam, hingga bangsanya salah, jika ia persembahkan kepada Tuhan, karena dosa yang telah diperbuat itu seekor lembu jantan domba yang tidak bercela. Sekali lagi, korban yang tidak bercela sebagai garis bawahi di ayat yang ketiga ini, kalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah. Artinya kalau engkau dan saya adalah seorang hamba Tuhan, hati-hatilah supaya jangan karena dosamu jemaat Tuhan yang engkau pimpin turut menjadi berdosa. Kenapa? Karena impartasi. Apa yang engkau lakukan terimpartasi. Kalau engkau hamba Tuhan, apalagi orang yang selalu ada di mimbar, orang yang selalu ada di ujian penyembahan, pemusik, worship leader, hidupmu sembarangan, itu jemaat bisa terimpartasi. Dalam arti kekudusan itu akan terhalang dan jemaat juga menjadi tidak kudus. Itu sebabnya perlu adanya korban penghapus dosa. Yang kelima, ada korban penebus salah. Jika seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang tanpa mengetahuinya. Jadi kalau yang korban penghapus dosa adalah orang yang berbuat dosa yang tidak disengaja. Tapi kalau penebus salah adalah orang yang berbuat dosa dan dia tidak tahu akan dosa itu. Sama seperti hukum yang ada di Indonesia berlaku, semua hukum yang ada di undang-undang kita tahu dan kita tidak tahu. Jadi kalau kita melanggar kita dianggap berdosa. Makanya harus ada penebus salah. Dan kalau dihukum di Indonesia, undang-undang itu banyak sekali, saudara. Engkau tahu atau tidak tahu, tapi ketika itu tercatat di undang-undang, engkau menjadi bersalah ketika engkau melanggarnya sekalipun engkau tidak mengetahui hukum-hukum tersebut. Demikian pula firman Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang tidak menyadari, oh ini dosa ternyata, oh ini ternyata salah, oh ternyata ini salah.
Ternyata walaupun kita tiba-tiba kita kaget, wah ini salah, saya melakukannya dengan tidak sengaja. Nah, disitulah dibutuhkan korban penebus salah. Dan jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan satu hal yang dilarang Allah tanpa mengetahuinya, namun ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri, haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai, artinya sudah diperiksa oleh para imam sebagai korban penebus salah. Imam itu harus mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah kepada Tuhan. Demikian 5 korban ini dari pasal 1 hingga pasal yang kelima. Saudara, perenungan pada pagi hari ini. Apa makna korban bagi Tuhan dan orang percaya? Ada beberapa kata yang saya catat di sini yang terus diulang-ulang sebagai penekanan pada waktu berbicara tentang korban. Saudara, yang pertama yaitu korban itu harus menyenangkan bagi Tuhan. Menyenangkan bagi Tuhan artinya Tuhan menilai. Amin. Jadi saudara, kalau kita orangnya gak peduli, ya, gak peduli dengan keadaan kita datang seenaknya, ibadah seenaknya, masuk gereja seenaknya, berdoa sesuka hati, ya. Saudara pernah menghadapi orang yang hidupnya seenaknya, masuk ke rumah orang gak permisi, tiba-tiba masuk langsung buka tudung saji, ambil makanan dan berbuat semaunya, gak menyenangkan saudara. Demikian pula ketika kita hidup itu sembrono, lalu kita dengan percaya diri masuk keluar dalam tempat ibadah, masuk keluar dengan seenaknya di hadapan hadirat Tuhan, ya, tidak menyenangkan saudara. Orang yang bertata krama itu pasti menyenangkan. Saudara kalau punya rumah, orang sesabar apapun, tapi kalau dia punya rumah tiba-tiba ada orang selonong boy masuk ke dalam rumah tanpa permisi, gak kenal, masuk tanpa permisi, udah begitu langsung melakukan apa yang dia suka, kita tentu tidak senang saudara. Ada hal-hal di dunia ini yang menyenangkan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, dan Tuhan adalah Allah. Seringkali ketika tanpa sadar kita hidup sesuka hati, kita tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Hidup sembrono, hidup sesuka hati, berbuat dosa sesuka hati, tiba-tiba datang ke Tuhan minta ini, minta itu, berdoa ini itu. Kita nggak setia, kita nggak setia dengan Tuhan, datang meminta sesuka hati. Saudara, jadilah pribadi yang menyenangkan. Bagaimana sih cara pribadi yang menyenangkan? Simple. Belajar dari hubunganmu antar sesama manusia. Kalau engkau belajar hidup antara bersosialisasi satu dengan yang lain, engkau akan tahu bagaimana membuat dan menjaga perasaan orang. Kalau kita tahu menjaga perasaan orang, kita pasti tahu menjaga perasaan Tuhan. Tuhan punya perasaan, Tuhan adalah pribadi. Manusia punya perasaan karena dia adalah ciptaan Tuhan. Lebih mulia daripada hewan binatang. Minta maaf, hewan aja, anjing itu kalau kita peluk, setiap hari kita rawat, itu ada perasaan. Saya memelihara anjing dan saya sangat sukai, saya sangat sayang. Itu seperti connecting each other. Terhadap hewan saja saya nggak berani, mau mukul saja saya nggak berani. Kenapa? Saya sayang. Menyenangkan seseorang itu melibatkan perasaan roh, jiwa, dan tubuh kita, yaitu menyukakan orang lain. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu ada caranya saudara. Itu sebabnya belajar firman. Amin. Yang kedua, kata yang kedua, tidak bercacat celah. Itu sebabnya Yesus sebagai korban yang sempurna itu tidak bercacat celah. Yesus telah mati bagi kita. Sebab itu kita yang punya masa lalu, kita yang punya masa kini, kita yang punya masa depan yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, ditebus oleh korban yang tidak bercacat celah, yaitu Yesus. Makanya melekat dengan Tuhan. Kalau kita udah berdosa, sombong lagi, miskin lagi, tidak mau mencintai Tuhan lagi, tidak sempurna, tapi tidak mau mengandalkan Tuhan, kita penuh dengan cacat celah saudara. Kalau bukan karena Yesus yang sudah menebus kita, itu gak pantas, gak layak, itu dibuang keluar saudara.
Seperti Kain langsung ditolak persembahannya. Tapi karena kita bercacat celah, hadirkan Tuhan sehingga kita yang bercacat celah dilayakkan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya adalah Tuhan mencari persembahan yang kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, coba selidiki kalau kita bisa hidup kudus. Gak bisa, saudara. Kalau bukan karena Kristus, kalau bukan karena hadirat Tuhan, kalau bukan karena penebusan Tuhan, kita gak bisa hidup kudus. Itu sebabnya melekat dengan Tuhan. Jangan cari hidup sendiri. Jangan cari gaya hidup sendiri. Tanpa Tuhan aja kita tidak kudus. Apalagi kalau kita jatuh di dalam dosa berulang-ulang. Saudara, tanpa Tuhan itu kita tidak berkenan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus kudus. Kita harus berkenan di hadapan Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Mari saudara, pada pagi hari harus menyadari bahwa kekudusan itu penting di mata Tuhan. Kekudusan itu penting di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan menginginkan kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kudus dan berharga di mata Tuhan. Amin. Kata yang berikutnya adalah terbaik. Terbaik itu berbicara soal bagaimana hewan itu dipilih. Kenapa Kain itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia tidak memberikan yang terbaik. Sementara Habel memberikan lemak-lemak. Jadi saudara, penyembahan, persembahan itu juga ada macam-macam. Ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sempurna. Nah, saudara mau memberikan yang mana, saudara? Kalau orang yang, misalnya kita datang dengan tubuh kita memberikan pujian kita. Kalau kita datang, haleluya, sambil ngantuk, sambil setengah tidur. Apalagi kalau ada orang doa pagi tuh sambil setengah tidur, sambil tutup mata. Haleluya, Yesus, haleluya. Tuhan tentu, kalau ada orang lain yang menyembah Tuhan dengan Tuhan Engkau sungguh baik, Tuhan Engkau luar biasa. Tentu Tuhan menilai mana yang baik dan mana yang betul-betul dengan upayanya yang terbaik. Saudara, terbaik itu berbicara soal kualitas. Dan kita bisa, saudara, berikan yang terbaik. Yang berikutnya ada kata pendamaian atau pengampunan. Jadi saudara, korban itu selalu berbicara pendamaian. Kenapa ada korban? Karena ada dua pihak yang harus didamaikan, yaitu pihaknya Tuhan dan pihaknya kita yang berdosa. Kenapa harus ada pendamaian? Karena ada perseteruan, ada dosa di antaranya. Tapi karena Yesus sudah menjadi pendamai di tengah-tengah kehidupan kita, makanya pengampunan itu kita terima, saudara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pendamaian itu ada tandanya. Amin. Pendamaian itu ada tandanya. Orang yang berdamai itu pasti ada damai sejahtera. Orang yang tidak berdamai itu pasti ada sesuatu yang salah. Saudara pernah punya hubungan misalnya dengan pacar, misalnya dengan pasangan, misalnya dengan anak Anda, ya. Ketika segala sesuatu itu baik-baik saja, rasanya enak. Ngobrol tuh enak. Nyambung ya satu dengan yang lain. Terus suasananya juga sejahtera, indah, dinikmati, ya. Dan tidak ada rasa ilfil dan lain sebagainya. Itu damai. Dan ada pengampunan satu dengan yang lain. Tapi kalau tidak damai, saudara, rasanya ada kekesalan, ada kebencian, ada jarak, ada gap. Bahkan semakin besar itu kebencian yang ada, semakin besar pertikaian yang ada, itu gapnya terasa sangat jauh. Sekalipun orang itu dekat, tiba-tiba mereka bisa saling teriak satu dengan yang lain. Kalau tidak ada pendamaian, itu ada tandanya hubungan itu rusak. Saudara perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan yang dipulihkan. Kalau kita dengan Tuhan itu dipulihkan, kita ngomong ke Tuhan enak, kita dengar suara Tuhan, dan suara kita pun didengar oleh Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, dan jadi pemisah antara engkau adalah
Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar, tapi yang menjadi pemisah adalah segala dosa-dosamu. Kalau ada dosa yang tidak dibereskan, di situ tidak ada pendamaian, di situ tidak ada pengampunan. Korban fungsinya adalah untuk mendamaikan. Korban yang terbaik adalah Yesus Kristus sendiri. Dan apakah ketika Yesus ada dalam hidup kita, kita akan terus berdamai dengan Tuhan? Tentunya demikian, saudara. Tetapi ketika kita berdosa dan kita tidak minta ampun, kita butuh lagi pendamaian oleh darah Yesus. Saudara, tanda dari sebuah hubungan yang baik itu damai sejahtera. Makanya korban itu ada untuk memberikan pendamaian. Dan kalau kita sudah memberikan korban, tentunya kedamaian itu dapat kita rasakan di dalam Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya, korban itu harus berbau harum di hadapan Tuhan. Berbau harum di hadapan Tuhan. It's acceptable sacrifice, saudara. Jadi persembahan yang dikorbankan dan itu bernilai dan diterima. Saudara, kalau diterima bagaimana? Hatinya pintu terbuka, ada welcoming, berkat-berkat dicurahkan. Ayo mari masuk, silakan duduk, ayo mari minum. Ya, itu welcome. Berbau harum di hadapan Tuhan akan mendapatkan penerimaan, saudara. Bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau dulu korban yang harus dipersembahkan itu tidak bercacat celah. Tapi kita penuh dengan cacat celah, tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Dan Yesus yang menebus kita dengan korban yang tidak bercacat celah. Nah, makanya saudara, tidak ada yang mustahil engkau dan saya bisa berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara, dalam bahasa Ibrani, akar kata dari bahasa Semit ya saudara, korban itu berarti menjadi korban, menjadi lebih dekat dengan seseorang atau dengan sesuatu. Kata lain dari akar kata yang sama adalah karof, tutup, dekat, dan kerofim atau kerabat. Jadi secara tradisional, etimologi dari kata korban adalah karab yang mengindikasikan tujuan untuk membawa orang dekat kepada Allah. Korban tujuannya untuk membuat orang dekat kepada Allah. Korban pada zaman perjanjian lama itu susah ya saudara. Tapi korban pada perjanjian baru itu adalah menghadirkan dengan iman Yesus Kristus di tengah-tengah hidup kita. Banyak tujuan mempersembahkan korban, terutama secara murni untuk berhubungan dengan Allah dan untuk menjadi lebih dekat kepadanya, juga dipersembahkan untuk tujuan pujian, syukur, dan kasih kepada Allah. Sebabnya salib itu berupa cross, ya. Hubungan dengan sesama dipulihkan, hubungan dengan Tuhan dipulihkan, karena tujuan dari korban yaitu salib adalah untuk relationship, untuk mendekatkan kita dengan Tuhan. Di perjanjian lama, korban yang biasa dikorbankan adalah binatang, domba, kerbau, merpati, burung tekukur, kambing, dan sering dimasak oleh dan dimakan oleh pemberi persembahan, dengan sebagian diberikan kepada kohanim atau para imam, dan sebagian dibakar ke mesbah atau altar. Buah-buahan, dupa, dan serelia juga dapat dikorbankan, yaitu gandum-ganduman. Di perjanjian baru yang disebut sebagai korban itu ada dua, yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah yang dipersembahkan satu kali untuk selama-lamanya sebagai korban penebus dosa. Tidak ada korban yang lain. Dan korban yang kedua adalah manusia yang untuk membangun sebuah hubungan yang tidak berkeputusan itu harus mempersembahkan dirinya sendiri. Bukan mempersembahkan sebagai korban bakaran lagi, tapi persembahan yang hidup karena sudah ada Yesus. Karena sudah ada Yesus, diri kita menjadi persembahan yang hidup. Makanya firman Tuhan katakan tubuh kita adalah bait Allah. Orang yang membinasakan bait Allah, membinasakan tubuh manusia, membinasakan bait Allah. Makanya kita bukan lagi mempersembahkan korban bakaran, korban yang mati, tapi korban yang hidup, yaitu tubuh kita, karena kita tidak lagi dibakar. Korban yang tidak dibakar. Dulu hewan ternak yang dibakar. Sekarang tubuh kita itulah yang seperti korban bakaran, pujian penyembahan itu korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ibadah yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena apa? Dia
Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan lagi, bukan membawa darah anak lembu lagi, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan kekal. Ada amin, saudara? Pagi hari ini kita berbicara dan merenungkan tentang 5 korban. Korban sajian, korban bakaran, korban penebus salah, korban penghapus dosa. Amin, saudara yang diberkati. Dan semua korban itu telah dihapuskan oleh darah Yesus yang menebus dosa engkau dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih oleh karena penebusan-Mu, korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian Tuhan, yang sudah Engkau genapkan lewat satu korban yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami menerima firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan. Biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Diberkatilah setiap orang yang datang dengan membawa ucapan syukur, korban yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang lapar dan haus akan Tuhan, pengenalan akan firman. Itu merupakan korban sajian yang terbaik. Dan di dalamnya ada pujian, penyembahan, dan urapan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap melakukan aktivitas panjang hari ini dengan tubuh yang sehat diberkati dan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sahabat GACC yang diberkati, selamat beraktivitas. Jadilah persembahan yang hidup, kudus dan berkenan pada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati karena Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.